Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Pada kesempatan ini kita bertemu dalam pelajaran PPKN kelas 7. Seperti yang telah kita bahas minggu lalu, maka kita sekarang akan berlanjut pada fungsi dan kedudukan Pancasila. Fungsi dan kedudukan Pancasila ada 6 poin yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama, dasar negara. Dan yang kedua, pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, jiwa bangsa Indonesia. Yang keempat, tujuan bangsa Indonesia. Yang kelima, perjanjian luhur bangsa. Dan yang keenam adalah sumber dari segala sumber hukum. Untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas yang pertama, yaitu sebagai dasar negara. Kemarin telah Ibu sampaikan bahwa Pancasila adalah sebagai dasar hidup bangsa Indonesia. Ini sudah diresmikan pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai dasar negara, otomatis Pancasila dijadikan dasar sebagai pengatur seluruh tatanan ketatanegaraan. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan tata negara harus bersumber pada Pancasila. Apapun yang berhubungan dengan ketatanegaraan itu harus bersumber pada Pancasila. Ini semua sudah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Walaupun pada alinea keempat tidak ada kata Pancasila, tapi tetap Pancasila merupakan jiwa dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Seperti di dalam alinea keempat itu ada menyatakan bahwa bangsa Indonesia berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa dan sebagainya sampai sila ke-5. Jadi sebagai dasar negara merupakan sumber dari tata negara. Semua aturan yang berlaku di Indonesia, tata kenegaraannya bersumber pada Pancasila. Oke, berlanjut pada pandangan hidup bangsa. Apa itu pandangan hidup? Pandangan hidup adalah cara pandang kita, aturan dasarnya, pijakan kita. Jadi segala sesuatu itu semua bersumber pada nilai-nilai yang ada dalam sila Pancasila. Kita mau apa ada dalam sila Pancasila. Kemudian kita berlanjut pada jiwa bangsa Indonesia. Pancasila itu merupakan kristalisasi, artinya sejarah masa lalu bangsa Indonesia itu merupakan pengkristalisasian dari Pancasila. Nah, kita hidup berangkat dari pengkristalan sejarah-sejarah atau masa lalu bangsa Indonesia. Ya, jadi ini sejarah bangsa Indonesia mulus nggak perjalanan? Tidak. Butuh waktu yang sangat panjang, 350 tahun dijajah bangsa Belanda, 3 tahun bangsa Jepang. Semuanya itu merupakan proses yang panjang dan menjadikan semua itu bangunan dasar untuk kita bertingkah laku, berbangsa dan bernegara. Kemudian tujuan bangsa Indonesia itu ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dan cita-cita bangsa. Sebelum Pancasila dijadikan dasar negara, itu kan ada perembukan oleh founding father atau oleh pendiri bangsa. Mereka berembuk, bermusyawarah, tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai bangsa Indonesia semua ada dalam Pancasila. Di alinea keempat juga ada mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, makmur, dan sebagainya. Kemudian perjanjian luhur bangsa. Tadi Ibu sempat bilang bahwa Pancasila itu bukan proses asal comot, tidak berupa kalau bahasa gaulnya itu inspirasi yang asal ketemu di internet. Itu butuh proses yang panjang, butuh pengorbanan jiwa, raga, materi, waktu, dan semuanya, emosi dan semuanya. Perdebatan yang panjang.
sampai pada akhirnya ketika menjadi Pancasila itu aja masih diberdebat lah. Ada dari delegasi bangsa Indonesia bagian timur bilang, coba tolong direvisi kata yang ada syariat Islamnya, karena kami semua bukan beragama Muslim, karena Indonesia itu heterogen, banyak agama, banyak budaya bangsa. Akhirnya proses yang panjang itu menjadikan Pancasila sebagai dasar. Jadi perjanjian, jadi musyawarah, semuanya musyawarah, akhirnya kita berjanji bahwa satu kesatuan, satu dasar, yaitu Pancasila. Kemudian sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kalau orang Islam udah pasti ya, sumber dari segala sumber hukumnya adalah Al-Quran dan hadis. Tapi kita bicara tentang PPKN, maka sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah Pancasila. Nanti ketika kalian kelas 8 itu, kita akan detail berbicara Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi apapun peraturan yang ada di Indonesia, norma apapun yang ada di Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Peraturan pemerintah harus bersumber dari Pancasila. Undang-undang dasar negara Republik Indonesia pun harus bersumber pada Pancasila. Pasal-pasalnya harus bersumber dari Pancasila. Kemudian peraturan presiden, keputusan presiden harus bersumber pada Pancasila. Nggak bisa presiden ngeluarin peraturan tidak bersumber dari Pancasila. Nah, jadi gini, ketika misalnya gubernur mengeluarkan peraturan, dia harus bersumber kepada apa? Peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah harus bersumber pada peraturan presiden. Peraturan presiden harus bersumber pada TAP MPR. TAP MPR harus bersumber pada Undang-Undang Dasar. Dan Undang-Undang Dasar harus bersumber pada Pancasila. Jadi gongnya itu, pucuknya itu, kalau nanti kelas 6 nanti Ibu bikin piramida, itu puncaknya peraturan itu adalah Pancasila. Ya. Contoh konkret aja. Di sekolah, wali kelas bikin peraturan. Peraturan wali kelas harus bersumber pada peraturan kepala sekolah. Kepala sekolah bikin peraturan. Peraturan kepala sekolah juga harus berpatokan kepada peraturan yayasan. Seperti itu. Jadi ketika kalian bilang, Bu, peraturan pemerintah ini begini-begini, kita lihat peraturan pemerintah sudah sesuai tidak dengan peraturan keputusan presiden. Keputusan presiden sudah sesuai tidak dengan TAP MPR. TAP MPR ini sudah berpusat pada Undang-Undang Dasar nggak? Undang-Undang Dasar itu mengacu pada Pancasila nggak? Kalau itu semua sudah mengacu, maka urutannya sudah benar dan disahkan. Nanti kelas 8 kita belajar ya. Nah, ini semua sudah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian nanti paham. Untuk minggu ini tidak ada tugas karena minggu kemarin kalian sudah ada tugas. Nanti kalau ada tugas akan Ibu sampaikan melalui wali kelas atau dengan Google Classroom ya. Untuk sementara tugas Ibu tidak berikan karena mungkin tugas-tugas dari guru-guru yang lain sudah banyak. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kalian bisa terwujud. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan menjadi barokah bagi kita semua. Kita tutup dengan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.